Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون والشيطان كان وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pada hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa hadir di majelis ilmu. Moga-moga Allah Ta'ala membukakan pintu-pintu surga untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Sebelum kajian dimulai, seperti biasa saya mengajak untuk bersama-sama menambah pundi-pundi pahala dengan membaca surat Al-Ikhlas, berzikir dan bersalawat. Moga-moga kita semua selamat di dunia hingga ke akhirat. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya Allah, moga-moga yang membaca surat Al-Ikhlas dibangunkan istana di surga ya Allah. Ya Allah, moga-moga yang berzikir dilipat gandakan pahalanya, ditinggikan derajatnya, digugurkan dosa-dosanya, dilindungi oleh Allah dari gangguan syaitan yang terajam dan kejahatan makhluk lainnya ya Allah. Ya Allah, moga-moga yang bersolawat kepada Nabi-Mu kelak mendapat syafaat di yaumul qiyamah dengan rahmat-Mu. Moga-moga ya Allah kami semua menjadi ahlul jannah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Monggo minum dulu. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Ibu-ibu, bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah di hari Jumat. Moga-moga Allah Ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang beriman dan bertakwa. Amin. Sesungguhnya kita semua berada di penghujung akhir zaman, di mana segala fitnah benar-benar sudah nampak di mana-mana, baik itu fitnah yang besar maupun fitnah yang kecil. Tinggal menunggu fitnah yang super besar, yaitu fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, fitnah artinya ujian. Maka di akhir zaman fitnah-fitnah itu benar-benar akan dinampakkan oleh Allah Ta'ala sebagai pertanda bahwa kiamat semakin sangat dekat. Masih ingat Rasulullah SAW menyampaikan ada 3 fitnah yang nanti akan melanda kaum muslimin hingga akhir zaman. Yang pertama adalah fitnah tentang pembunuhan, fitnah tentang pertumpahan darah, fitnah ahlas yang mana akan didapati oleh kaum muslimin, di mana pembunuhan antara satu dengan yang lainnya memang terjadi
setelah baginda Umar bin Khattab radhiyallahu an meninggal dunia, karena beliaulah pintu gerbang semua fitnah. Jika pintu ini roboh, maka gelombang demi gelombang fitnah akan berdatangan, silih berganti terus-terusan. Maka pembunuhan demi pembunuhan terjadi berulang-ulang sejak zaman Khalifah Utsman bin Affan hingga sekarang dan yang akan datang. Pembunuhan ini bukan pembunuhan biasa, yaitu pembunuhan yang terjadi karena peperangan, bukan, tapi pembunuhan yang kadang-kadang hal-hal yang bersifat sepele, bahkan hal-hal yang sejatinya tidak ada alasan yang dibenarkan untuk membunuh. Dan hari ini pembunuhan terjadi di mana-mana, di setiap lapisan masyarakat dan lapisan kasta atau kondisi sosial. Baik itu pembunuhan yang terstruktur, ada pembunuhan yang kriminal. Dan ini benar-benar sudah semakin nampak di mana-mana. Orang yang sudah pernah membunuh, maka biasanya jiwa membunuhnya ini akan selalu muncul. Bahkan ada yang namanya pembunuhan berantai. Sudah membunuh satu, bunuh yang lainnya, bunuh yang lainnya, bunuh yang lainnya. Maka kenapa Rasulullah SAW menyampaikan, dan ini tetapan dari Allah Ta'ala, bahwa barang siapa yang membunuh, maka dia harus mendapatkan hukum qisas yang setimpal, yaitu dibunuh. Siapa yang membunuh, dia harus dibunuh. Kenapa? Karena untuk menghentikan kecenderungan dia nanti untuk membunuh lagi. Akan tetapi di akhir zaman hukum ini sudah ditinggalkan oleh banyak orang, kebanyakan manusia, dan lebih-lebih kaum muslimin, yang notabene kaum muslimin ini berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Akan tetapi hukum Allah ini tidak dikerjakan, hukum Allah ini tidak dilaksanakan di akhir zaman. Kita pasti tahulah bahwa di dalam Islam ini ada hukum-hukum yang memang sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau mencuri, dipotong tangannya. Kalau masih mencuri, dipotong kakinya secara bersilangan. Kalau dia sekali mencuri ketahuan dan memang ketangkap dan ditetapkan pengadilan, maka dipotong tangan sebelah kiri. Bukan tangan utuh ya, telapak tangannya yang dipotong, bukan tangan sampai lengan, bukan, hanya telapak tangan. Dan itu pun harus disaksikan banyak orang di lapangan. Setelah itu, tangan yang dipotong ini digantung beberapa waktu untuk dilihat banyak orang. Habis itu baru dikubur. Kalau kedapatan orang ini mencuri lagi, maka yang dipotong telapak kaki kanan, jadi secara bersilangan. Kalau masih mencuri lagi, maka kaki yang sebelah kiri. Kalau mencuri lagi, ya berarti tangan kanan. Makanya kanan ini diakhirkan. Maka kebanyakan orang kalau sudah melakukan satu dosa berupa mencuri dan kedapatan dia dipotong tangannya, disaksikan banyak orang, pastinya dia tidak akan mau mengulang lagi. Dan orang yang menyaksikan sudah pasti akan muncul rasa takut, tidak akan melakukan hal yang sama, karena hukumnya jelas, membuat orang jera, baik pelakunya maupun orang-orang yang melihatnya. Begitu pula hukum dengan berzina. Kalau dia belum nikah, ya dicambuk.
100 kali. Kalau dia sudah menikah, ya dirajam sampai mati. Dan ini untuk menghentikan dan menghapuskan dosa-dosa dia di dunia. Kalau dia membunuh, ya hukum kisos, dipenggal kepalanya. Apalagi pelaku LGBT, maka hukumannya ya juga dibunuh. Bahkan lebih ngeri cara eksekusinya, karena pelaku LGBT ini atau orang-orang yang melakukan liwat sebagaimana zaman Nabi Lut alaihi salam, itu diangkat kakinya dan kemudian dilemparkan dari tempat yang tinggi, dijatuhkan kepalanya terlebih dahulu. Jadi dijatuhkan dari tempat tinggi dengan kepala di bawah, kaki di atas. Dan itu disaksikan banyak orang. Maka kalau seperti ini terjadi, pasti pelaku LGBT akan mikir sekian kali. Tapi hukum ini tidak lagi ditegakkan di akhir zaman. Apalagi kalau sudah berurusan dengan HAM. Ini dianggap pelanggaran hak asasi manusia. Karena yang namanya gender sekarang menjadi urusan masing-masing orang. Sehingga kita tidak bisa menetapkan si A ini laki-laki, si B ini perempuan. Maka kembali kepada orang itu mau jadinya apa. Sehingga di Amerika ada sebuah aturan baru, jika bayi itu lahir, kalau nggak salah di Amerika atau di Eropa, jika bayi ini lahir, maka bapak ibunya tidak boleh menentukan dia laki atau perempuan. Nunggu si bayi ini besar baru dia menentukan sendiri laki atau perempuan. Ini kan aneh. Maka status laki dan perempuan bukan lagi dari jenis kelamin, tapi dari pengakuan. Ini kerusakan yang terjadi di akhir zaman dalam tatanan kehidupan manusia, sehingga banyak terjadi masalah. Kembali kepada tadi kasus pembunuhan yang banyak terjadi di akhir zaman. Orang yang masih hidup tidak ada salah apa-apa dibunuh. Contoh, orang lagi lewat dijamret, bahkan dibegal sampai dicelurit, mati. Ada lagi tawuran, nggak ada salah apa-apa, kena lemparan, mati. Bahkan dari skala rumah tangga atau skala kecil dalam urusan personal, orang yang pacaran, hamil di luar nikah, bayinya lahir, dibunuh, mati. Ada yang belum lahir sudah dibunuh, mati. Udah ketahuan selingkuh, akhirnya selingkuhannya dibunuh, mati, dan lain sebagainya. Notabene mereka beragama Islam, dia seorang muslim. Inilah pembunuhan yang sering terjadi di akhir zaman. Yang kedua, fitnah sara. Fitnah sara ini fitnah yang berkenaan dengan kemewahan, kekayaan, harta benda yang berlimpah ruah. Dan semakin mendekati hari kiamat, kemewahan demi kemewahan ini akan semakin nampak di kalangan masyarakat. Gaya hidup sudah menjadi sebuah kebutuhan dibandingkan kebutuhan hidup itu sendiri. Saya ulangi ya, gaya hidup menjadi sebuah kebutuhan dibanding kebutuhan itu sendiri. Jadi orang lebih mengedepankan gengsi, gaya daripada sebuah kebutuhan. Contoh saja, jika kita beli HP Android, yang penting bisa dipakai, baik itu untuk komunikasi secara message atau WA dan seterusnya, atau dengan video call atau dengan telepon. Sudah bisa cukup dengan HP Android yang mungkin harganya nggak mahal-mahal amat lah, 1 juta 2 juta udah dapet lah. Tapi demi gaya hidup dan gengsi, maka belinya yang puluhan juta, bukan lagi yang Android tapi yang iPad atau yang iPhone yang memang punya brand
branding yang mahal, padahal hanya sekedar untuk gaya hidup. Fungsinya juga sama. Fungsinya juga sama, Bapak Ibu. Ada orang-orang yang lainnya yang memang dengan adanya kemewahan ini menjadikan orang-orang itu akhirnya saling mengejar. Mengejar apa? Mengejar status. Dan semakin mendekati kiamat, maka ini semakin kentara. Orang-orang yang berada di atas akan semakin menampakkan kemewahannya, yang di bawah semakin berlomba-lomba untuk mengejarnya. Meskipun itu sulit, terseok-seok, tapi demi gengsi, demi gaya hidup, mereka rela untuk mengorbankan apa saja. Apalagi untuk urusan yang namanya idola. Kalau idolanya sudah pakai tren yang baru, mereka ikut-ikutan semua. Kalau idolanya pakai sandal jepit, ya ikutan pakai sandal jepit semua. Kalau idolanya udah pakai mungkin rambut palsu, ya ikut-ikutan semua pakai rambut palsu, dan seterusnya. Inilah fitnah tentang kemewahan, keberlimpahan harta di akhir zaman. Dan fitnah yang ketiga yang sangat besar yaitu fitnah tuhaima, atau fitnah tentang kegelapan yang melanda seluruh aspek kehidupan, di mana orang yang baik dan benar tenggelam kalah dengan orang yang salah dan batil. Dan hari ini hampir di seluruh dunia, manusia-manusia yang banyak dosa, manusia-manusia yang memperturutkan hawa nafsunya lebih dominan dan menguasai dunia. Sehingga orang-orang yang baik, orang-orang yang benar tidak nampak di permukaan, bahkan dikencet habis-habisan supaya jangan sampai tampil di permukaan. Apalagi menunjukkan identitas tentang keislamannya, identitas tentang keimanannya, identitas tentang militansinya. Sehingga bagaimana caranya aturan-aturan dibuat agar kebaikan dan kebenaran ini tidak nampak di permukaan, sehingga orang-orang yang berhawa nafsunya tinggi, yang selalu membuat kezaliman di mana-mana, benar-benar tidak tersentuh di atas sana. Dan kita tahu bagaimana berita terbaru tentang paskibraka yang ada di IKN, bagaimana muslimah yang menjadi petugas di sana disuruh untuk lepas jilbabnya, sehingga menimbulkan gejolak di mana-mana. Tidak hanya para netizen, tapi juga ormas-ormas keagamaan. Dan akhirnya pemerintah pun menetapkan untuk kembali seperti semula, sehingga diizinkan untuk menggunakan jilbabnya lagi. Ini kalau netizen tidak ribut, ormas tidak protes, pasti akan berkelanjutan. Dengan hanya alasan simpel saja, saat mereka menjadi paskibraka, mereka harus menandatangani sebuah kontrak perjanjian. Dan ternyata di situ ada satu kontrak yang mereka harus taat, turut kepada segala keputusan, ya pembinanya lah, ya leadernya lah, dan seterusnya. Dan ternyata keputusan yang mereka ambil benar-benar tidak berpihak kepada keimanan dan ketakwaan. Yang muslimah yang selama ini mereka pakai jilbab menutup aurat mungkin sejak kecil, harus dibuka. Dan terjadi kemarin pada saat pengukuhan pasukan pengibar bendera pusaka ini di istana di Kalimantan. Pada saat sesi foto bersama itu tidak ada satupun yang mengenakan jilbab. Baru kemudian diprotes rame-rame, kembali mereka mengenakan jilbab. Dan ini kalau tidak ada orang-orang yang baik bersuara, ya pasti kalah. Dan inilah fitnah tuhaima, orang-orang yang baik ditenggelamkan.
Orang-orang yang jahat nampak di permukaan dan berkuasa, sehingga komplitlah kondisi akhir zaman dengan segala bentuk ujiannya, baik itu kekuasaan, baik itu kekayaan, baik itu kekuatan, semuanya jadi satu. Yang membuat orang kaya semakin kaya, orang yang kuat semakin kuat, orang yang berkuasa semakin berjaya, sedangkan rakyat kecil semakin tertindas, semakin terpinggirkan. Dan Bapak Ibu nanti bisa lihat 10 tahun lagi atau mungkin kurang dari itu, benar-benar terpisah sangat ketara, sangat jelas sekali mana orang-orang yang super kaya dan mana orang-orang yang super miskin. Orang hari ini banyak yang sudah berada di ujung kemiskinan. Kelas menengah sudah hilang, hampir-hampir hilang sekarang. Kemana kelas menengah? Bukan naik ke atas jadi kaya, tapi kelas menengah turun kasta menjadi orang miskin. Dan hari ini sudah terasa. Banyak orang yang sudah tidak mampu lagi untuk membeli properti, membeli rumah. Bahkan hanya dengan mencicil saja, ngangsur saja, sudah tidak banyak yang mampu. Apalagi beli tanah dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bagaimana kesulitan demi kesulitan hari ini sangat terasa. Daya beli masyarakat juga semakin rendah. Bahkan beberapa toko-toko retail sudah pada speak up, sudah pada buka suara karena sepinya pembeli. Bahkan mal-mal yang besar sudah banyak yang tutup, retail-retail sudah banyak yang ditinggalkan konsumennya. Alfamaret, Indomaret juga sudah mulai sedikit pembelinya. Pada kemana? Apakah beralih kepada online? Apakah beralih mereka ke pasar-pasar tradisional atau warung-warung yang tetangga? Ternyata tidak. Karena daya beli masyarakat memang sangat rendah. Karena kondisi hari ini benar-benar sedang tidak baik-baik saja. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, bagaimana kita semuanya bisa keluar dari segala fitnah-fitnah akhir zaman ini? Bagaimana kita bisa bertahan dan keluar dari ini semua? Maka jawaban dari Rasulullah SAW adalah badiru bil a'mal, bersegeralah beramal. Ada apa dengan perintah Nabi badiru bil a'mal ini? Karena pada saat kita sudah ada di titik di mana tidak ada keadaan kecuali kita kembali kepada Allah, maka bersegeralah. Gampangan nenek wong ki wis kepepet, rano jalan metu lagi, nggak ada jalan keluar lagi, ya sudah kembali saja kepada Allah, karena Allah itu sumber dari segala solusi. Allah bisa mengatasi seluruh masalah-masalah kita. Maka pesan Nabi di akhir zaman, pada saat semua fitnah-fitnah itu berdatangan bergelombang demi gelombang, maka dipesankan oleh Nabi kepada kita semua, badiru bil a'mal, bersegeralah beramal. Dan ada pesan runtutannya dari Nabi SAW adalah pada saat kita diperintah untuk bersegera beramal, satu, di saat nanti terjadi kefakiran, kamu tidak akan ada lagi kesempatan. Jadi Rasulullah itu sudah wanti-wanti di akhir zaman nanti diusahakan kita untuk bergegas, bersemangat, bersegera beramal soleh, di mana nanti akan datang kefakiran, yang saat itu manusia tidak lagi ada kesempatan untuk beramal soleh. Dan ini pesan Nabi ini disampaikan 14 abad yang lalu, dan hari ini terjadi. Orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin hari ini hidupnya habis. Untuk apa? Untuk kerja, mencari uang, mengumpulkan harta demi memenuhi kebutuhan, karena hidupnya masih sangat kurang. Karena orang-orang yang fakir, mereka daya belinya sangat mepet,
kebutuhannya sangat banyak, mereka disibukkan dengan pekerjaan, mereka disibukkan dengan urusan mencari uang demi untuk memenuhi kebutuhan, sehingga kesempatan mereka untuk beramal soleh sangatlah sedikit. Dan hari ini terbukti Bapak Ibu, masjid-masjid banyak, musola banyak, tapi yang sholat sedikit. Majelis-majelis taklim sudah mulai banyak berkurang. Yang ada pun pesertanya itu-itu saja, ini saja. Alhamdulillah kita istiqomah, amin. Tapi yang di luar sana Bapak Ibu, ya Allah, pergi pagi pulang malam hanya demi untuk mencari uang. Waktunya sholat mereka tinggalkan. Kesempatan untuk majelis ilmu didatangi nggak ada untuk mereka datangi. Apalagi boro-boro menyempatkan untuk baca Quran, boro-boro untuk bisa sedekah, boro-boro bisa silaturahmi, karena hidup mereka habis hanya untuk mencari nafkah. Suaminya keluar rumah mencari nafkah, mencari cuan, istrinya pun juga bekerja dalam rangka membantu kebutuhan untuk suaminya. Bapak Ibu, ini terjadi di seluruh lapisan masyarakat kita, kecuali yang kelas atas, kelas menengah ke bawah, yang rata-rata mengalami kefakiran di mana-mana, menyebabkan mereka sibuk untuk urusan dunia. Yang dimaksud urusan dunia adalah urusan hanya untuk mengejar kebutuhan hidup, kebutuhan dasar. Dan ini terjadi Bapak Ibu. Maka Rasulullah SAW memesankan kepada kita, bersegeralah beramal. Jangan sampai pada saat terjadi kefakiran kita disibukkan untuk hal itu, sehingga lupa untuk beramal soleh dan tidak bisa memperbanyak amal-amal soleh. Ini yang pertama Bapak Ibu. Rasulullah pesan, jangan sampai kita disibukkan dengan urusan harta benda, materi dunia dan sebagainya. Yang kedua, Rasulullah berpesan, pada saat kita diperintahkan untuk bersegera beramal, jangan sampai kita terlena pada saat nanti kamu menjadi kaya dan disibukkan dengan hartanya. Masya Allah. Ini Rasulullah SAW sudah memprediksi masa depan, bahwa nanti di akhir zaman orang miskin akan disibukkan dengan kemiskinannya, orang kaya disibukkan dengan kekayaannya, sehingga lupa untuk apa? Beramal Bapak Ibu. Sehingga orang yang kaya ini disibukkan dengan bisnisnya, yang kaya disibukkan dengan mengumpulkan harta-hartanya, disibukkan dengan status sosialnya, sampai-sampai mereka lupa untuk ibadahnya. Sehingga hari ini Bapak Ibu coba saja ajak tetangga. Kalau mau bukti ya, nanti pulang atau pekan depan, ajak tetangga atau teman atau siapa ke sini. Minimal satu orang ajak satu. Kalau di sini ada 100 orang, berarti besok ada 200 orang untuk hari Kamis. Ini Kamis ya? Senin ya? Senin ada ya? Ada. Kalau ibu bapak ngajak satu orang saja, bapak ngajak bapak, ibu ngajak ibu, ada 100 di sini, besok 200 tuh hari Senin, maka saya acungi jempol. Berarti bapak ibu berhasil mengajak orang untuk ke majelis ilmu. Niscaya bapak ibu akan mendapati ucapan-ucapan dari mereka yang diajak, buh tetangga, buh teman, buh siapa yang ditemui, mereka akan mengatakan, aku sibuk. Orang miskin sibuk untuk mencari uang, orang kaya sibuk untuk ngurusin bisnisnya. Sehingga alasan mereka diajak ngaji gak mau. Kenapa kamu gak ngaji? Sibuk. Sehingga kesibukan itu melalaikan mereka dari hadir di majelis ilmu. Sibuk mereka nggak mau ke masjid untuk sholat. Sibuk mereka nggak mau untuk membaca Al-Quran. Sibuk mereka nggak mau silaturahmi. Kesibukan itu melenakan mereka. Yang miskin sibuk, yang kaya juga sibuk. Yang kaya sibuk dengan kekayaannya, yang miskin sibuk dengan kemiskinannya. Terjadi? Benar? Moga-moga Bapak Ibu semuanya diselamatkan oleh Allah Ta'ala.
kita menjadi pribadi yang tidak tertipu dengan itu semua. Kalau kita dikayakan oleh Allah, jadikan itu sebagai wasilah sarana untuk semakin taat kepada Allah. Jika kita masih dalam keadaan fakir, jadikan itu sebagai pendorong kita, motivasi kita agar senantiasa berdoa dan berharap kepada Allah Ta'ala, sehingga keadaan kita apapun, baik kaya atau fakir, kita tetap bersandar kepada Allah Ta'ala. Kalau sedang fakir ya bersabar, dikasih kaya ya syukur, dan semuanya baik untuk kita dan dapat pahala. Maka pesan Nabi, badiru bi amal, bersegera bil amal. Jangan sampai pada saat masanya fakir dia sibuk dengan kefakirannya, masanya dia kaya dia sibuk dengan kekayaannya. Dan hari ini benar-benar terjadi. Yang ketiga, Rasulullah berpesan, bersegeralah beramal di saat nanti banyak orang jatuh sakit. Bapak Ibu jamaah, saya mendengar hadis ini dan membaca hadis ini, itu ternyata tidak ngeh saat kemarin-kemarin. Karena ternyata apa yang disampaikan Nabi adalah sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Tentang hadis akhir zaman, bahwa kita diminta oleh Nabi bersegera beramal jika nanti banyak orang yang sakit di saat itu dan mereka tidak mampu lagi untuk beramal. Dan sekarang benar-benar terjadi Bapak Ibu. Di akhir zaman semakin banyak orang sakit. Maka setiap rumah sakit yang dibangun langsung penuh. Setiap klinik yang dibangun langsung penuh. Ada rumah sakit kanker di Jakarta, baru berdiri, langsung seluruh kamar penuh. Sampai-sampai ada seorang dokter yang berkunjung ke rumah sakit kanker ini terkejut. Pada rumah sakit ini baru saja berdiri, tapi seluruh kamar-kamar sudah penuh luar biasa. Ini menunjukkan bahwa masyarakat kita ini banyak yang sakit. Dan sakitnya enggak ecek-ecek, bukan flu, bukan demam, bukan pilek dan batuk, tapi sakitnya sudah berat luar biasa. Ada yang gagal ginjal, ada yang stroke, ada yang diabetes, ada yang cancer, ada yang tumor, ada yang Alzheimer. Wah, penyakit yang jenisnya macam-macam dengan nama yang aneh-aneh. Yang dulu 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu tidak seperti ini. Apalagi Bapak Ibu yang pernah hidup di masa tahun 80-an, 90-an, nggak banyak Bapak Ibu. Tapi hari ini luar biasa. Tidak terjadi generasi tua saja, tapi anak-anak muda, remaja, bahkan masih kecil pun sudah banyak yang terkena penyakit kelas berat semacam ini. Bagaimana anak-anak remaja sudah gagal ginjal, cuci darah Bapak Ibu. Bagaimana anak-anak remaja sudah obesitas sehingga terjadilah penyakit gula atau diabetes. Ada lagi yang kena tumor dan kanker, padahal masih remaja, masih muda. Ini sangat mengejutkan, sehingga beberapa dokter mengambil kesimpulan karena pola hidup dan pola makan yang dilakukan oleh anak-anak zaman sekarang. Dengan banyaknya fast food di mana-mana, belum jajan-jajan yang tersebar di jalan-jalan, belum lagi sekarang ada tren yang namanya minuman yang serba manis, sehingga menyebabkan anak-anak mengalami banyak masalah dalam sel-sel mereka dan diri mereka. Makanya Rasulullah berpesan, bersegeralah beramal, karena nanti akan terjadi orang yang banyak sakit dan tidak mampu lagi beramal. Artinya tidak mampu lagi beramal lebih banyak lagi. Moga-moga kita sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Berikutnya Rasulullah menyampaikan, bersegeralah beramal di saat nanti banyak orang yang mengalami kepikunan. Masya Allah. Jadi di hadis ini disambung, bersegeralah beramal di mana nanti ada orang-orang yang pikun di masa tuanya dan mereka sudah tidak mampu lagi beramal saleh. Dan ini hadis diucapkan Nabi bersamaan dengan perintah untuk bersegera beramal, karena nanti di akhir zaman banyak orang pikun Bapak Ibu. Sudah terjadi belum? Sudah Bapak Ibu.
Apalagi saya beberapa kali diminta untuk meruqyah pasien-pasien yang sudah sepuh-sepuh atau tua-tua, yang mana mereka sudah tidak pernah bisa sholat lagi, mereka sudah tidak bisa baca Quran lagi, mereka tidak bisa berzikir lagi. Untuk hal yang ibadah saja mereka sudah tidak bisa. Kenapa? Sudah lupa Bapak Ibu. Jangankan urusan ibadah, sama anaknya saja lupa, sama cucunya saja lupa, sama dirinya sendiri namanya siapa juga lupa Bapak Ibu. Maka ada hadis Nabi yang berpesan kepada kita, bacalah Al-Quran, karena dengan kita selalu tilawah Quran, insya Allah dijaga oleh Allah di masa tua, tidak akan mengalami kepikunan. Maka salah satu solusi kita terhindar dari pikun adalah gemar membaca Al-Quran Bapak Ibu. Dan ini sudah disampaikan Nabi SAW. Karena di akhir zaman akan terjadi banyak orang yang mengalami kepikunan Bapak Ibu. Tubuhnya udah lemah, sakit, pikun lagi. Nauzubillah, kita berlindung kepada Allah dari yang sedemikian. Ditambah lagi Bapak Ibu, Rasulullah sudah berpesan, bersegeralah beramal di saat nanti banyak manusia mengalami kematian mendadak. Jadi Rasulullah SAW sudah menyampaikan bahwa nanti di akhir zaman akan banyak kematian mendadak. Bukan kematian yang lazim secara umum, dari mulai sakit kemudian meninggal. Enggak, tiba-tiba saja kematian itu mendatangi mereka di mana saja dan sedang apa saja. Dan tidak hanya orang-orang dewasa, termasuk orang-orang yang masih muda Bapak Ibu. Dan ini disampaikan Rasulullah SAW, bersegeralah beramal di saat nanti akan terjadi banyak kematian mendadak. Dan hari ini sudah terjadi. Orang-orang yang masih muda-muda banyak yang mati. Ada yang mati karena penyakit yang tadi disebutkan, ada yang mati karena kecelakaan, ada yang mati karena musibah tertentu, atau mati dengan sendirinya, Allahu a'lam sebabnya. Tapi yang jelas banyak kematian mendadak di akhir zaman. Moga-moga kita semua panjang umur, amin, berkah usianya, amin, Allahumma amin. Dilanjutkan lagi oleh Nabi SAW, badiru bi amal, bersegera beramal di saat nanti akan datang fitnah yang sangat besar, yaitu keluarnya Dajjal, atau yang dikenal dengan Al-Masih Ad-Dajjal Al-Muntadhar. Jadi seorang yang bergelar Dajjal di akhir zaman, yang akan menyebabkan fitnah yang sangat besar. Maka sebelum itu terjadi, sebelum dia datang atau keluar, maka bersegeralah beramal. Ini udah pesan Nabi SAW 14 abad yang lalu. Kenapa ini begitu penting sekali sosok yang dikenal dengan Al-Masih Ad-Dajjal ini? Karena saat nanti dia keluar dengan membawa segala fitnahnya, sulit untuk kita beramal soleh. Bahkan ada orang yang pagi harinya beriman, sore harinya sudah kafir. Ada yang sorenya beriman, besok paginya sudah kafir. Ikut Dajjal semua. Bagaimana nggak ikut Dajjal? Karena Dajjal menjanjikan seluruh kebutuhan kita dipenuhi oleh dia. Saat keluar dia mengaku sebagai nabi, dan pengikutnya langsung banyak Bapak Ibu, mengalahkan para idola dan superstar di seluruh dunia. Padahal sosoknya nggak ganteng. Sosoknya ini bukan orang yang ganteng, bukan sosok yang diidolakan karena ketampanan lah. Tapi ini sosok yang diikuti karena dia mampu memberikan apa saja yang diinginkan oleh manusia di akhir zaman. Mereka minta makan, dikasih makan. Mereka minta minum, dikasih minum. Mereka minta harta, dikasih harta. Mereka minta emas, dikasih emas. Mereka minta hidup, dikasih hidup. Mereka minta air hujan, diturunkan air hujan. Mereka minta apa saja dikasih itu sama Dajjal. Sampai akhirnya nanti semakin banyak pengikut Dajjal, dia mengaku menjadi seorang, kok seorang ya? Kalau tadi seorang nabi, dia mengaku menjadi Tuhan. Dan saat ini tiba nanti Bapak Ibu, manusia tidak banyak yang selamat. Bahkan yang selamat pun untuk beramal soleh sulitnya luar biasa. Karena kondisi saat itu sudah penuh dengan huru hara. Tidak mudah untuk bisa sholat berjamaah.
Tidak mudah untuk kita bisa menegakkan hukum-hukum Islam yang lainnya karena kondisinya sudah berbeda, Bapak Ibu. Makanya bersegeralah beramal sebelum Dajjal keluar. Jangan tunda-tunda lagi. Yang berikutnya Rasulullah berpesan, bersegeralah beramal di saat kita semuanya masih diberikan oleh Allah Ta'ala kesempatan. Di saat kesempatan ini nanti tidak akan ada lagi untuk kita, yaitu pada saat dimana semua sudah kiamat. Ini yang terakhir. Jadi Rasulullah berpesan, bersegeralah beramal di saat nanti penutup episode seluruh kehidupan di alam semesta ini sudah tidak ada lagi. Nah, ibarat buku sudah tutup buku. Ibarat sebuah cerita wayang sudah sampai di endingnya. Dari seluruh aspek kehidupan sudah tidak ada lagi peradaban. Maka pada saat nanti kiamat terjadi, maka saat itu pula manusia tidak ada gunanya beramal lagi. Saya ulangi Bapak Ibu, saat kiamat itu terjadi, maka manusia yang beramal sudah tidak berguna lagi. Kenapa? Karena tanda-tanda kiamat besar sudah keluar. Seluruh orang-orang mukmin sudah pada mati. Di saat diturunkan oleh Allah Ta'ala sebuah peristiwa, keluarnya angin lembut dari negeri Yaman, menyebar ke seluruh dunia dan mengambil nyawa orang-orang yang beriman. Jadi angin lembut itu datang, dan siapa yang tersentuh dengan angin ini dan dia menghirup angin ini langsung mati seketika, Bapak Ibu. Dan orang-orang beriman akan mati serentak pada saat itu. Jika kita umur panjang, berjumpa dengan masa itu, moga-moga kita yang mati, Bapak Ibu. Amin. Karena yang mati hanya orang-orang yang beriman, dan yang tersisa orang-orang yang kafir sampai ditiup sangkakala. Maka pada saat itu seluruh amal manusia tidak lagi ada manfaatnya, enggak berguna lagi, Bapak Ibu. Apalagi terjadi kiamat besar, ditiup sangkakala oleh Israfil, sudah saat itulah game over, sudah nggak ada lagi kesempatan. Orang yang mati nggak bisa kembali untuk beramal lagi. Orang yang tersisa di saat itu benar-benar tidak ada daya sama sekali untuk mereka beriman kepada Allah Ta'ala. Saya ulangi ya Bapak Ibu, saat ditiup sangkakala, yang tersisa saat itu hanya orang-orang kafir saja. Dan saat itu terjadi, orang-orang kafir ini mau beramal soleh, masih hidup loh ini, masih hidup loh ya, mereka sudah tidak lagi diterima oleh Allah Ta'ala. Syahadat mereka, ucapan iman mereka, apalagi amal mereka sama sekali ditolak oleh Allah Ta'ala, tidak ada yang diterima. Apalagi yang sudah mati, mendengar sangkakala ini ditiup, mereka ingin kembali ke dunia beramal lagi, udah tidak bisa lagi Bapak Ibu. Maka beruntunglah kita semua yang masih diberi oleh Allah Ta'ala kesempatan. Moga-moga kita semuanya diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk istiqomah. Jangan tinggalkan sholat. Usahakan kita membaca Al-Quranul Karim di rumah-rumah kita, sehingga Allah berikan perlindungan dan pertolongan untuk kita semuanya. Wallahi demi Allah, hanya orang yang beriman dan bertakwa yang mereka akan senantiasa bahagia dalam keadaan apa saja. Hidup dunia adalah hidup untuk mengumpulkan bekal. Hidup dunia adalah hidup untuk menjalankan yang semua diperintahkan Allah Ta'ala, menjauhi semua yang dilarangnya. Maka kita menjadi hambanya Allah, kita ikut maunya Allah. Jangan sampai kita tergelincir masuk ke dalam dosa dan kemaksiatan. Moga-moga Allah Ta'ala menjadikan kita semua hamba yang beriman dan bertakwa, dijadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak keturunan yang soleh solehah. Moga-moga kelak kita semua husnul khatimah di hari kiamat. Moga-moga mendapat syafaat dengan rahmat Allah. Moga-moga kita semua menjadi ahlul jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin.
Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afu minkum, Allah alam bisawab, wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.